Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden 2024 adalah yang rambutnya putih atau yang dahinya mengkerut. Kita mulai jelaskan bagaimana itu Presiden 2024 yang rambutnya putih atau dahinya mengkerut. Ada 5 program untuk 2024. Program ini diambil berdasarkan Pancasila dan masa jabatan 5 tahun. Jadi ada 5 program yang saya tawarkan untuk 2024. Yang pertama, dititik beratkan kepada sektor pangan, yaitu yang meliputi pertanian, perikanan, atau nelayan. Kenapa alasannya dititik beratkan kepada sektor pertanian atau sektor pangan? Karena kita tidak akan bisa bekerja atau membangun kalau kita dalam keadaan lapar. Jadi yang terpenting adalah perhatian terlebih dahulu kepada masyarakat kalangan bawah, masyarakat kalangan yang paling rendah, yaitu kalangan masyarakat petani dan kalangan nelayan. Karena semua pembangunan yang ada atau semua rencana yang ada tidak akan terjadi kalau rakyatnya lapar. Makanya itu kita utamakan sektor pangan terlebih dahulu untuk kita membangun. Karena apa? Indonesia juga kebetulan adalah negara agraria. Karena sangat lucu kalau kita sebagai negara agraria terus kita masih mengimpor bahan pangan. Dalam sektor pertanian dan perikanan, yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat yang sudah memiliki ilmu pertanian atau ilmu perikanan. Karena kebanyakan orang sudah memiliki ilmu tetapi tidak kembali untuk menerapkan kepada kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian, maka kita bisa mendongkrak daripada taraf hidup masyarakat di pedesaan pada umumnya. Itu program yang pertama. Kemudian program yang kedua adalah sektor pertahanan dan keamanan. Karena kita tidak bisa membangun atau tidak bisa kita bekerja kalau kita tidak rasa aman, kalau kita tidak rasa nyaman. Tidak bisa bekerja dengan tenang kalau kita merasa dikejar-kejar atau lingkungan itu tidak aman. Kita selalu ada ancaman baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Kemudian pentingnya daripada sektor pertahanan dan keamanan ini bisa menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang disegani oleh dunia. Karena negara yang disegani oleh dunia, maka negara itu akan menjadi makmur karena akan terlepas dari segala ancaman. Selain itu, pentingnya daripada memperkuat pertahanan dan keamanan kita, maka kita akan menjadi bangsa yang disegani dunia. Kemudian dengan diseganinya kita oleh dunia, maka wilayah kita tidak akan dirampas oleh negara-negara lain. Misalnya seperti di perairan kita yang banyak memiliki kekayaan alam berupa ikan. Selama ini
kekayaan alam kita berupa ikan selalu ditangkap oleh negara-negara lain yang menangkap ikan secara ilegal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kurang disegani oleh negara-negara lain, karena pertahanan dan keamanan kita tidak kuat. Contoh, seperti di Irian. Di Irian itu sangat kaya dengan lahan, sangat kaya dengan sumber daya alam. Tetapi apa yang terjadi di sana? Di sana terjadi daripada penghasilan masyarakat yang kurang baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di sana masih daerah yang kurang aman. Setiap ada pembangunan maka selalu terancam, sehingga pembangunan itu tidak merata. Lahan pertanian cukup banyak, tetapi karena keamanan yang kurang, maka yang berminat untuk menjadi petani itu juga kurang karena selalu dirusak. Itu pentingnya daripada pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, program yang ketiga adalah sektor pendidikan. Kenapa penting sektor pendidikan? Karena untuk menjadi bangsa yang maju atau untuk menjadi bangsa yang makmur, maka sumber daya manusia itu sangat penting. Kita tidak akan bisa memperoleh sumber daya manusia yang baik kalau pendidikan dalam negeri kita kurang baik. Kalau pendidikan dalam negeri kita kurang baik, maka dengan meningkatnya pendidikan, maka semua sektor bisa terlayani dengan kecerdasan. Kita juga tidak akan bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat kalau masyarakat kita tidak cerdas. Yang keempat, karena program ini hanya 5, karena selalu mengadakan 5, apa sebabnya? Karena yang pertama, agar kita selalu mengingat daripada Pancasila. Kemudian masa jabatan itu hanya 5 tahun, jadi dikejar 5. Yang keempat, yaitu pemerataan pembangunan. Sesungguhnya kita ini sudah banyak membangun, tetapi karena pembangunan itu tidak merata, sampai terjadi ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan. Di perkotaan, utamanya di ibu kota itu, sudah ada fasilitas-fasilitas umum yang sangat bagus. Contohnya di daerah Jawa, bahkan sudah membangun daripada jalan tol. Sementara di pedesaan masih menggunakan jembatan batang kelapa. Karena itu seperti itu juga mempengaruhi daripada taraf hidup masyarakat. Walaupun ada hasilnya, petani itu ada hasilnya, tapi karena transportasinya kurang bagus, maka menjadi tidak berharga. Dan mereka ini malas untuk bertani atau mengadakan hasil pertanian karena tidak berharga. Kenapa bisa tidak berharga? Karena pengirimannya yang sulit. Diakibatkan karena jalan raya dan jembatan yang masih putus-putus. Langkah yang selanjutnya untuk melakukan daripada pemerataan pembangunan ini adalah dengan cara melakukan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran bagi daerah-daerah yang sudah memenuhi syarat. Kenapa harus dilakukan pemekaran? Supaya pelayanan masyarakat di pedesaan itu sudah dapat terjangkau oleh kabupaten masing-masing karena ibu kotanya sudah dekat.
Jadi pelayanan masyarakat itu menjadi gampang karena pelayan-pelayannya sudah dekat. Dengan mekarnya beberapa kabupaten nanti, maka pembangunan akan dipacu lagi kepada daerah-daerah baru. Sehingga daerah-daerah yang tadinya masih kurang pembangunan, dengan sendirinya karena sudah mekar maka akan timbul pembangunan baru di sana, kemudian akan menyerap juga tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang. Itulah tujuan daripada pemekaran, supaya pembangunan itu tidak hanya berpusat di satu tempat. Selanjutnya yang sangat penting, karena pada umumnya pembangunan itu selalu dipacu kepada ibu kota, seperti ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten. Jadi bagaimana kabupaten yang luas wilayahnya dan kabupaten-kabupaten yang terdiri dari kepulauan. Tentu daerah-daerah kepulauan tidak mendapat pelayanan yang maksimal kalau ibu kota kabupatennya itu jauh. Itu pentingnya daripada memekarkan daerah otonomi baru, supaya pembangunan itu bisa merata dengan sendirinya. Tidak perlu kita berteriak-teriak bahwa pemerataan pembangunan, cukup kita mekarkan dengan sendirinya akan merata. Yang kelima adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia atau pusat kebudayaan internasional. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia mempunyai modal tentang hal ini. Indonesia mempunyai modal untuk menjadi pusat kebudayaan dunia karena terdiri atas banyak suku bangsa di Indonesia, kemudian terdiri atas banyak budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan budaya. Langkah-langkah yang harus dilakukan, karena suku bangsa dan budaya itu sangat erat hubungannya, yang menjadi kekayaan nasional kita, maka terlebih dahulu harus didata suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan dan secara akurat. Karena mungkin masih ada suku-suku bangsa yang belum terdaftar, bahkan ada suku-suku bangsa yang sudah hampir punah. Yang hampir punah inilah yang harus segera didata untuk dihidupkan kembali, supaya kita tidak kehilangan daripada satu lagi unsur budaya nasional, supaya kita tidak kehilangan daripada kekuatan budaya nasional. Itulah pentingnya pendataan suku-suku bangsa secara baik untuk di Indonesia. Setelah terdata suku-suku bangsa, maka didatalah lagi daripada budaya-budaya di daerah masing-masing. Karena tidak tepat kalau langsung mendata budayanya, tidak didata dulu daripada pemiliknya. Makin banyak pemiliknya, berarti akan makin banyak juga budaya-budaya yang timbul. Dan tidak menutup kemungkinan untuk budaya-budaya yang sudah punah akan muncul kembali kalau sudah terdata daripada suku-suku bangsanya. Itulah pentingnya. Dengan demikian, maka Indonesia bisa mengambil juga satu dari sekian. Indonesia bisa menduduki satu posisi daripada posisi yang terpenting di dunia. Contoh, ketika kita ingin memperdalam daripada agama Islam, maka kita terpikir dan akan ke Arab Saudi. Berapa hasil penghasilan negara Arab Saudi dengan munculnya orang-orang dari negara lain ke Arab Saudi? Itu tentu
mendatangkan hasil negara. Kemudian untuk mempelajari daripada teknologi, maka kita ke Amerika. Itu teknologi di Amerika itu sudah maju. Sehingga negara-negara dunia kalau ingin mempelajari teknologi, maka dia ke Amerika. Berapa hasil Amerika yang diperoleh dengan teknologinya. Jadi bisa menjadi kaya dengan teknologi atau dengan pusat-pusat sesuatu yang terpenting yang akan dipelajari oleh dunia. Jadi kita juga ciptakan Indonesia menjadi negara sebagai negara budaya di dunia. Kalau perlu sebagai menjadi pusat kebudayaan dunia. Jadi kalau Indonesia menjadi pusat kebudayaan dunia, maka tentu negara-negara di dunia ini akan selalu datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya. Dengan demikian akan timbul berapa penghasilan Indonesia dengan budayanya, karena dikunjungi oleh negara-negara dari luar. Itulah pentingnya daripada kebudayaan.